Kenalkan, nama saya Muhammad Sabilal Ali Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester eh, yang telah diberikan Ibu Virginia selaku pengampu dari mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Di sini saya diminta untuk menyelesaikan sebuah studi kasus. Di sini saya diminta untuk menjadi seorang general manager atau GM dari salah satu cabang yang telah didirikan oleh PT Bulan Sabit yang bergerak pada bidang industri makanan dan minuman atau F&B. Di sini ada 3 cabang. Yang pertama Sumatera, yang 2 Kalimantan, dan Sulawesi. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Sulawesi untuk perusahaan yang akan saya pimpin dan saya kembangkan. Setelah itu, di sini saya diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Selain itu, di sini saya juga diminta untuk memberikan penjelasan terkait beberapa studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Virginia. Di sini yang pertama, di sini ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Baik, bisa saya share screen terkait studi kasus yang pertama, terkait penjelasan dari 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Baik, mungkin sudah terlihat. Di sini manajemen manufaktur sendiri, yakni adalah kumpulan metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas yang dilakukan untuk suatu produk yang dimana di dalam aktivitas itu melibatkan material, mesin, pemasaran, dan metode perencanaan. Untuk tujuannya sendiri di sini agar di dalam proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga produk yang dikeluarkan dapat mencapai performansi produktivitas total sistem yang optimal, baik dari waktu produksi, ongkos, dan utilitas mesin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama di sini ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi sendiri adalah proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, atau peralatan lainnya. Kemudian yang kedua di sini ada pengaturan rute produksi, yakni sebuah proses di dalam menentukan jalur atau rute produksi melalui sistem pekerjaan dan urutan operasi suatu produksi yang meliputi kualitas dan kuantitas dari suatu produk. Kemudian di sini yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Adalah sebuah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja dan penuaannya di sini di dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang nantinya akan dilakukan pengawasan atas realisasi dari pelaksanaan dari dokumen anggaran tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan pengawasan, maka dilakukan pencatatan dalam sistem akuntansi perusahaan dan dilakukan penyusunan. Untuk selanjutnya di sini ada rencana produksi. Rencana produksi sendiri adalah proses untuk membuat suatu rencana produksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan meliputi pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada pemantauan stok. Adalah pemantauan barang-barang atau produk yang disimpan perusahaan yang nantinya akan dijual atau dikeluarkan pada waktu yang akan datang.
Kurang lebihnya seperti itu terkait 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Baik, untuk yang kedua, di sini saya diminta untuk membuat sebuah manajemen persediaan dengan minimal 20 barang. Baik, mungkin saya bisa langsung masuk ke aplikasinya. Baik, di sini saya mengambil aplikasi Odoo untuk menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Di sini ada beberapa aplikasi atau beberapa alat yang dapat digunakan untuk menyusun accounting, inventory, employees, dan beberapa aspek lainnya. Di sini saya akan langsung masuk ke inventory untuk menyelesaikan studi kasus. Baik, sudah masuk ke inventory. Di sini kita bisa langsung klik ke produk. Baik, di sini telah ada beberapa produk yang sebelumnya telah saya buat, baik dari makanan maupun dari minuman. Di sini perintahnya, saya diminta untuk membuat manajemen persediaan dengan minimal 20 barang. Baik, mungkin bisa saya berikan lagi contohnya terkait tutorial pembuatan produk. Baik, kita klik di sini bagian kiri, create. Baik, sudah masuk. Selanjutnya kita bisa pilih mungkin jus alpukat. Untuk produk type-nya di sini consumable atau produk yang dikonsumsi. Untuk invoice policy-nya di sini kita klik order quantities. Sedangkan untuk delivered quantities sendiri di sini merupakan sebuah jasa yang dimana nantinya ketika pelanggan membeli, maka dari perusahaan yang akan mengantarkan, seperti itu. Baik, kita klik order quantities. Untuk sales price-nya sendiri di sini kita bisa masukkan harganya. Harga contohnya 26.000. Untuk customer tax-nya di sini kita bisa beri pajak sebesar 10%. Untuk cost-nya terkait biaya yang dikeluarkan dalam membuat produk jus alpukat, di sini kita bisa pilih 13.000. Nah, karena di sini produk kategorinya masih makanan, mungkin kita bisa ubah dengan mengklik external link dan kita ubah menjadi minuman. Dan kita klik save. Sudah masuk. Selanjutnya kita klik save. Baik, produk telah berhasil dimasukkan ke manajemen persediaan. Selanjutnya kita bisa klik produk. Baik, mungkin sudah masuk di dalam manajemen persediaan di sini. Baik, untuk klik bintang di sini digunakan untuk memberikan makanan atau minuman favorit yang ada pada perusahaan, sehingga mungkin bisa menjadi acuan bagi para pelanggan atau konsumen untuk membeli produk. Di sini kita bisa kasih contoh di sini cappuccino, kita bisa beli favorit. Kurang lebihnya seperti itu terkait manajemen persediaan. Selanjutnya kita bisa klik menu home, menu. Untuk studi kasus yang ketiga, di sini saya diminta untuk memberikan siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai maupun kredit. Baik, kita bisa langsung masuk di sini ke sales. Baik. Selanjutnya di sini kita pilih grade untuk membuat contohnya. Contoh siklus penjualan. Baik, untuk
siklus penjualan yang pertama mungkin bisa saya buat transaksi tunai. Selanjutnya di sini kita bisa contoh customer. Bisa contoh Fava, klik create. Kemudian expiration. Expiration di sini yakni tanggal di mana kita akan melakukan pembelian. Kita contohkan saja 30. Selanjutnya di sini kita bisa memilih payment terms atau tenggang waktu. Di sini karena pembelian dilakukan secara cash atau secara tunai, maka kita bisa pilih intermediate payment. Sedangkan untuk pembayaran secara kredit, ini bisa dipilih tenggang waktu 15 hari, 21 hari, hingga end of following month, atau pembayaran yang dilakukan secara kredit. Oke, kita pilih immediate payment. Selanjutnya di sini kita bisa memilih produk. Kita bisa pilih add product. Di sini kita bisa contohkan apple juice. Kemudian dimsum pack. Kemudian beef mentai. Selanjutnya kita bisa pilih send by email. Baik, di sini sudah muncul beberapa hal yang harus diisi. Di sini job position, di sini pembeli atau pelanggan, kemudian emailnya Fava. Sebagai percontohan saja di sini, untuk nomornya sendiri bisa mungkin. Setelah itu kita bisa pilih klik save untuk menyimpan. Baik, ini sudah berhasil dilakukan terkait transaksinya. Di sini kita bisa klik send. Baik, mungkin sudah dapat terlihat di sini terkait transaksi yang dilakukan oleh Fava. Maka dari seluruh transaksi ini dapat kita kirim melalui email yang telah Fava berikan. Kemudian kita klik konfirmasi di sini. Baik, sudah terkonfirmasi terkait transaksi pembelian dari Fava. Kemudian kita bisa membuat invoice di sini atau faktur. Kita create invoice. Kemudian di sini create invoice-nya di sini kita memakai regular invoice. Kita bisa pilih create and view invoice. Baik, sebelum itu kita bisa preview dulu terkait transaksinya. Baik, sudah masuk di sini draft invoice dari Fava. Baik, kita kembali. Kita lakukan konfirmasi. Klik konfirmasi. Baik, sudah berhasil. Untuk pembayarannya sendiri, kita bisa mengklik register payment. Kita bisa pilih cash, karena ini pembeliannya dilakukan secara tunai. Selanjutnya, jika kita membeli melalui kredit, kita pilih bank. Selanjutnya kita create payment. Baik, sudah berhasil di sini in payment. Jadi Fava di sini telah melakukan proses terkait pembayaran in payment terkait transaksi yang telah dilakukan.
Selanjutnya di sini saya akan membuat lagi contoh terkait transaksi yang dilakukan secara kredit. Hampir sama seperti transaksi yang dilakukan oleh Fafa. Di sini kita klik create. Kemudian di sini kita bisa buat contoh Nana. Expiration-nya di sini sama seperti Fafa, 30 Desember. Untuk tenggat waktunya di sini kita bisa beri contoh 21 hari. Untuk produknya di sini sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Di sini kita add product. Bisa kita contohin saja. Fresh milk Java. Baik, mungkin seperti ini. Kita selanjutnya, setelah kita memilih produk yang akan dibeli, seperti biasa kita langsung send by email untuk mengirimkan transaksi kepada pembeli. Send by email. Baik. Sama seperti yang dilakukan sebelumnya, job position, pembeli atau customer, email, Nana. Baik, jika sudah selesai kita klik save. Baik, sudah berhasil. Quotation-nya sudah berhasil dibuat. Kita klik send. Selanjutnya kita bisa klik konfirmasi. Baik, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita create invoice. Seperti yang pertama, regular invoice. Kita bisa klik create and view invoice agar dapat melihat preview-nya. Preview invoice-nya. Baik, kita klik preview. Baik, sudah muncul draft invoice-nya. Sudah berhasil. Kita konfirmasi. Baik. Setelah itu, kita bisa melakukan register payment. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kita melakukan pembayaran secara tunai, kita memakai cash, sedangkan untuk pembayaran secara kredit, kita pakai bank. Selanjutnya, create payment. Baik, sudah berhasil in payment atau di dalam melakukan transaksi pembayaran. Mungkin kurang lebihnya seperti itu terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait proses penjualan dan tata cara terkait transaksi tunai maupun dari transaksi kredit. Di sini sudah berhasil semua. Di sini statusnya sales order. Pemesanan telah berhasil diorder. Baik. Dan yang terakhir di sini saya diminta untuk melakukan pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan pada poin 1 dan dari poin 1 sampai poin ketiga yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa langsung klik home menu. Selanjutnya di sini kita klik accounting. Baik, kita di sini bisa langsung klik reporting untuk mengetahui beberapa hal yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Di sini kita bisa mengklik profit and loss.
kita bisa mengetahui pemasukan maupun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keuangan perusahaan. Di sini ada income, pemasukan, expenses, kemudian net profit yang didapatkan perusahaan PT Bulan Sabit. Selanjutnya di sini kita masuk ke balance sheet. Baik, balance sheet di sini merupakan gambaran terkait profil lengkap perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun beberapa aspek terkait laporan laba rugi maupun laporan arus kas, seperti itu. Di sini ada beberapa aspek yang dapat kita lihat. Di sini ada aset, liabilities, equity, dan penambahan dari total liabilities ditambah equity. Dan dapat diketahui dari perusahaan PT Bulan Sabit yang telah kita buat sebesar 1.208.900. Dan yang terakhir di sini ada, mohon maaf, di sini selanjutnya ada executive summary. Executive summary sendiri di sini yakni ringkasan dari seluruh proses transaksi penjualan yang telah dilakukan pada perusahaan. Di sini ada cash, profitability, balance sheet, performance, position, dan total position. Baik, untuk yang terakhir di sini ada cash flow statement. Cash flow statement di sini berisi terkait laporan daripada arus kas perusahaan, yakni PT Bulan Sabit. Baik. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait aspek apa saja yang berada pada laporan keuangan perusahaan. Baik. Mungkin dapat saya tutup terkait hal yang sudah saya jelaskan. Mungkin apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.